Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otoditek dengan saya Alafid, dan ini adalah video terakhir di tahun 2021. Tapi bukan berarti ini video terakhir dari Otoditek ya, karena di bulan Desember ini, Alhamdulillah, Otoditek sudah 1000 subscribe. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu like, komen, share, subscribe tentunya ya. Karena tanpa bantuan teman-teman, mungkin channel ini udah selesai di pertengahan tahun kemarin. Nah, di sini mungkin saya akan cerita sedikit ya sebelum kita bahas laptopnya. Yang pertama, buat teman-teman yang baru nemu channel ini, sekedar informasi ya, channel ini bahas mengenai masalah teknologi. Bisa mengenai laptop, atau komputer, dan lain-lain. Pokoknya sementara ini kita bahas laptop terlebih dahulu. Mudah-mudahan sih nanti berkembang lebih luas lagi, supaya pembahasannya lebih luas juga. Dan yang jelas sih, saya berusaha menyajikan review itu sesimpel mungkin, supaya teman-teman pemula juga bisa memahami. Dan tentu saja bisa menambah referensi buat teman-teman yang sedang mencari laptop atau komputer atau nanti barang lain mungkin yang akan kita bahas. Channel ini memang sementara ini saya biayain sendiri dari mulai hulu ke hilir ya. Jadi dari mulai proses cari bahan review, kemudian pengujian, kemudian syuting, editing, sampai upload, pokoknya itu masih dilakukan saya sendiri. Jadi kalau misalkan channel ini kadang ada jedanya agak lama, itu bukan berarti saya nggak akan upload lagi. Tapi kemungkinan saya sedang sibuk dengan pekerjaan atau dengan project lain. Ya buat teman-teman kalau yang mau sih bisa cek Instagram saya yang pribadi ataupun channel YouTube saya pribadi. Nah itu mungkin saya sedang ada di situ. Tapi nggak harus subscribe ya. Yang penting sih subscribe channel ini aja gitu. Otoditek serta Instagram Otoditek @otoditek.id. Kemudian sempat ada pertanyaan juga, Bang itu laptopnya dari mana gitu kan. Nah selama ini saya memang mendapatkan laptop atau bahan review itu dari teman-teman saya sendiri gitu. Jadi teman-teman yang minta dicarikan laptop, kemudian saya bantu, saya pinjam terlebih dahulu, saya review, baru saya kasih ke orangnya gitu. Tapi ada juga memang yang sengaja saya cari. Jadi yang jelas sih saya cari laptop itu memang ya seolah-olah saya pingin pakai laptop itu gitu. Jadi saya pasti cari yang harganya murah dan spesifikasinya bagus. Dan kemudian laptop yang saya beli, kemudian saya jual tentunya. Jadi X-Review. Dan saya pasang di Tokopedia. Nah, jadi buat teman-teman yang memang baru nemu channel ini, kalau mau cari laptop, mungkin bisa sabar dulu. Pokoknya kalau cari laptop itu jangan buru-buru ya. Siapa tahu nanti pas nonton di channel ini, ada barang cocok, bisa langsung beli di Tokopedia atau Shopee. Laptop yang saya review, saya jamin 100% itu sama dengan baru gitu. Nah, secara finansial rugi dong. Iya, memang ada sedikit kerugian atau biaya sih. Sebenarnya bukan kerugian ya. Ya, anggap aja mengeluarkan biaya untuk sebuah bahan untuk review. Nah, ada saran juga dari teman-teman supaya mencantumkan link Social Buzz atau Saweria. Saya memang belum bikin ya, tapi coba nanti cek di kolom deskripsi ya. Siapa tahu saya sudah buat, pasti saya akan cantumkan. Dan misalkan nanti ada teman-teman yang memang mensupport dari link tersebut ya, Social Buzz atau Saweria, yang jelas sih saya akan gunakan untuk mendukung perkembangan channel ini. Atau mungkin saya balikan ke teman-teman subscriber ya, bisa dalam bentuk giveaway mungkin. Ya, doain aja mudah-mudahan bisa. Nah, laptop yang akan kita bahas kali ini adalah MSI Modern 14B5M. Ini menggunakan Ryzen 5 5500U. Nah, biar lebih jelas, mari kita bahas laptop ini dengan lebih detail lagi. MSI Modern 14B5M. Saya rasa laptop ini merupakan laptop yang paling tepat untuk dibeli pada saat ini. Harga pada saat pertama keluar itu sekitar 9.699.000. Namun saat ini sudah mulai jarang dan jika ada stok pun harganya sudah mulai naik. Laptop dengan prosesor Ryzen 5 5500 ini memang bukan laptop yang termurah, karena mungkin masih ada HP 14S yang lebih murah. Tapi perlu diingat, laptop ini mungkin lebih banyak kelebihannya menurut saya. Tapi namanya kurang lebih itu biasanya sih subjektif ya. Yang jelas saya akan sampaikan kelebihan menurut saya. Yang pertama, materialnya full aluminium dan lebih solid pastinya ya. Dan infonya sih military grade, cuman memang di sini nggak ada stiker military grade-nya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Yang penting sudah aluminium tuh udah enak. Kemudian desainnya lebih modern dan futuristik ya. Sementara pertimbangan lainnya adalah RAM yang dapat di-upgrade, kemudian layar IPS level dengan bezel yang tipis, dan keyboardnya sudah backlit. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan dan bisa dibuka sampai dengan 180 derajat. Jadi bisa rebahan kalau misalkan teman-teman diskusi dengan teman lain ya. Jadi cukup taruh di meja, nggak perlu bolak-balikin laptop gitu. Jadi cukup di kayak gini ini udah bisa langsung diskusi atau presentasi baik ke teman sendiri maupun ke customer atau klien mungkin. Nah, bedanya dengan MSI yang sebelumnya, ini di bagian belakang aja sih.
Kalau yang sebelumnya kan kayak Spectrum gitu ya, jadi lebih bagus yang dulu. Ini cuman garis-garis doang, tapi ya ini nggak terlalu ngaruh sih, karena toh juga dia ditaruh gitu di bawah. Kekurangannya ada nggak? Ya pasti ada gitu, karena namanya juga laptop di bawah 10 juta ya pasti ada kekurangannya. Kekurangan MSI itu selalu nggak menyertakan Office Home and Student, jadi memang kosongan. Tapi teman-teman bisa beli Office ya dari marketplace itu, ada yang 50.000 sampai dengan 100 ribuan. Itu asli juga kok, itu pernah dibahas sama Mas Dika ya di DKID itu. Cuman legal nggaknya kita nggak tahu ya gitu. Yang jelas sih ya silakan lah, itu pilihan masing-masing gitu kan. Dan yang kedua, belum ada fingerprint-nya maupun IR kameranya, jadi belum support Windows Hello. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U, 6 core 12 thread, dengan maksimal boost clock-nya di 4 GHz. VGA-nya AMD Radeon Graphics Integrated ya. Memorinya 8 GB, DDR4 3200 MHz. Dan ini masih single channel ya, jadi bawaannya itu masih satu keping 8 GB. Nah, teman-teman kalau mau maksimal, kalau untuk Ryzen itu memang sebaiknya itu menggunakan dual channel. Jadi tinggal beli yang satu keping lagi 8 GB, dual channel, ini pasti maksimal performanya. Kemudian untuk internal storage-nya itu 512 GB dengan kecepatan yang tertera di layar. Layarnya 14 inch, Full HD, IPS level ya, 60 Hz, dan 45% NTSC, atau ya sekitar 60-70% sRGB ya. Tapi cukup lah untuk harga segini. Dan bezelnya juga udah tipis. Dan untuk konektivitasnya, ini sudah menggunakan Wi-Fi 6, kemudian Bluetooth-nya 5.1. Nah, untuk bobot laptop ini nggak terlalu berat ya, hanya 1,3 kg. Nah, untuk baterainya itu hanya 39 Wh. Memang kelihatannya kecil itu, tapi ya sesuai dengan kebutuhan si Ryzen ini. Ryzen ini kan sudah irit daya ya, jadi ya 39 itu cukup lah untuk bekerja ringan itu sekitar 7-8 jam. Kemudian untuk konektivitas, untuk sebelah kiri ini ada satu buah DC in, kemudian satu buah HDMI, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2, dan satu buah micro SD card reader. Ya sangat sayang sih sebenarnya kenapa nggak SD card reader yang gede ya, yang ukuran untuk memori kamera nih, biar cocok untuk konten kreator. Nah, kemudian untuk sebelah kanan itu ada dua buah USB 3.2 Gen 2 ya, sama satu buah audio combo jack. Kemudian untuk software bawaannya itu udah Windows 11 ya. Nah, kekurangannya sekali lagi tidak menyertakan Office Home and Student seperti laptop lain. Tapi ya teman-teman bisa cari sendiri lah di marketplace yang murah dan original juga itu. Nah, untuk garansinya ini untuk MSI yang Ryzen ini memang hanya 1 tahun.
akan sip. Coba. Gimana, menarik kan? Jadi kalau boleh saya sarankan buat teman-teman yang cari laptop di bawah 10 juta, selain HP Pavilion yang kemarin kita bahas ya, Ryzen 3 5300U, ini juga layak untuk dipertimbangkan itu karena ini sudah Ryzen 5 5500U. Kalau mau lebih kenceng lagi sebenarnya bisa menggunakan dual channel ya, RAM ya, karena Ryzen itu biasanya optimal dengan menggunakan dual channel. Sebenarnya saya ingin melakukan pengujian dengan menggunakan dual channel, karena pasti akan lebih optimal. Cuman masalahnya ini laptop ini sudah ada yang beli gitu loh. Makanya ini juga kan mungkin glossy ya, padahal ini masih ada plastiknya belum saya buka gitu. Nah, di sini juga MSI itu memberikan segel ya atau factory seal. Jadi saya mau buka bautnya ya pasti ini ngebuka segel gitu. Sementara kalau harus ke service center ya kayaknya makan waktu banget itu. Sementara ini kan kasihan ya buat sementara ini harus segera dikirim gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cari laptop sebaiknya sih nggak usah buru-buru ya. Syukur-syukur ya nungguin di channel ini, siapa tahu X reviewnya cocok buat teman-teman itu. Yang jelas sih pasti sekali lagi saya jamin barangnya masih bagus. Ini aja plastiknya nggak saya buka gitu, makanya kelihatan glossy. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Dan seperti biasa kasih masukan, saran, dan mau request laptop apa lagi ya silahkan ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Oke, selamat tahun baru ya buat teman-teman, sehat selalu, dan Assalamualaikum.